Terus salahkah kami seumpama membela NKRI, di mana kami hidup, di mana kami ibadah, di mana kami mencari makan? Kami melawan ini loh, arogansi mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi, tapi perilaku haliah yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW masih kalian bela, masih kalian bela. Atas dasar apa kalian membelanya? Sesulit itu kamu bedakan mana ini penceramah yang caci maki, mana ini penceramah yang santun. Begitu aja nggak bisa, begitu aja nggak bisa kalian. Katanya ngalim, jebulan Timur Tengah. Apa mau kami akan marah sekalian? Hari ini kami lama menahan diri, tapi kemarahan kami sudah tidak bisa terbendung lagi. Karena apa? Menjaga NKRI ini lebih prioritas. Bagaimana mungkin seorang pengurus PCNU tidak tahu wawasan kebangsaan? Makanya saya mengkritisi ini semua. Saya mengkritisi kepada kepengurusan PCNU Banyumas. Tolonglah kalau memasukkan kader itu yang di situ itu ya militan lah terhadap NU-nya. Terus yo lewat kaderisasi dari IPNU, IPPNU, sejarahnya rekam jejaknya dia itu IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, kan gitu loh. Itu baru NU, mulai ranting, mulai MBC sampai PC yang begitu. Wah, asal comot saja. Terus tidak tahu latar belakang. Kami tahu latar belakang yang membela Bani Pahlawi itu dari mana. Jelas, jelas. Kami sudah lama ini. Ya mohon maaf, walaupun bagaimana, saya itu mantan Kasat Pokel dan mantan Kasat Boyon dan mantan Ketua Hizbul Ansor. Dan sampai detik ini kami masih khidmah di NU. Ini memang sih kalau bicaranya. Ya jangankan sejarah bangsa dan negara mungkin terlalu luas. Yang simpel sejarah NU juga diusik, diem aja, tidak ada yang pernah membantah. Oh katanya hubul watan minal iman, di mana jargon itu? Ya di mana? NKRI harga mati yang selama diteriakan itu di mana? Katanya menjadi muridnya Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Hasyim Asy'ari belajarkan hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Tetapi ketika tanah airnya disimpankan, disarang oleh mereka, diaduk-aduk oleh mereka, mengapa dia? Ini kader NU cap apa yang model begini? Rumah sendiri diganggu oleh orang lain dia, tapi ketika rumah orang lain yang nyata-nyata sejarahnya tidak beres dengan bangsa ini dibelain mati-matian. Ini cap apa? Bagaimana ada teriak NKRI harga mati, ada teriak hubul watan minal iman. Katanya ingin menjadi santrinya Mbak Hasyim Asy'ari, tapi ajarannya nggak dipakai. Ya kalau memakai ajarannya Mbak Hasyim Asy'ari hubul watan minal iman itu, ya mestinya nggak terima dong ketika tanah airnya diusik oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah surahkan untuk kita semuanya. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kang Bejo Dunyo Akhirat dan KBN Nusantara terkait statement yang disampaikan semata-mata hanya panggilan jiwa, tulus nurani keluar dari hati, bagaimana anak bangsa ini menyuarakan sebuah pangunek-unek di dalam hatinya lewat sebuah media sosial. Karena lewat media sosial inilah kita bisa menyuarakan sebuah suara hati
demi mengisi sebuah kemerdekaan yang diamanahkan oleh para pendahulu. Manakala ada oknum yang dengan sengaja ingin memecah belah anak bangsa lewat suara-suara yang notabene ingin memutarbalikkan fatak sejarah yang sudah tercatat dan ada saksi mata di dalamnya, tidak sebanding atau sejajar dengan apa yang sudah tertulis di dalam sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Wujud dari cinta negara inilah hubul waton minal iman, resolusi jihad Simbah Kiai Hasyim Asy'ari dikumandangkan. Kita dititipkan bangsa ini untuk bagaimana menitipkan sedikit pikiran, tenaga, harta benda kalau ada, demi berlangsungnya hidup berbangsa dan bernegara. Tidaklah elok manakala anak bangsa yang diberi sebuah kenikmatan, rasa syukur inilah dicurahkan dalam sebuah pangunek-unek untuk disampaikan kepada khalayak agar kita tidak lengah. Bagaimanapun juga kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan segala daya dan upaya menurut kemampuannya masing-masing. Manakala ada yang mentai, monggo, saya hanya mengingatkan bagaimana suara-suara ini didengar dan tidak harus dicaci maki, disudutkan, itu bentuk sukul adab atau bentuk makar kepada yang diberi jabatan lewat struktural apapun itu. Semua disampaikan dengan terukur, tidak semata-mata kritikan ini sebagai hujatan, tapi kritikan adalah membangun. Manakala ada yang mengkritik sifatnya membangun, jangan disalahartikan bahwa itu bentuk rasa tidak suka, bentuk dendam, bentuk caci maki. Karena mungkin menyampaikan itu sudah menelaah, sudah mempelajari flashback ke belakang bagaimana pergerakan-gerakan nyata ingin merobohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memikirkan masa depan bangsa ini menurut kemampuan kita. Jangan dianggap kita orang biasa itu tidak boleh memikirkan negara karena negara sudah ada yang mikir. Tapi kalau ranahnya ranah bagaimana mereka sudah begitu masih pergerakannya untuk merongrong negara ini, kita rakyat harus ikut cawe-cawe. Kita harus cawe-cawe dengan segala tenaga yang kita punyai. Katakan lewat media sosial ini pun paling tidak kita sudah berani menyuarakan sebuah kebenaran. Karena kita diberi sebuah amanah. Apa yang disampaikan oleh Kang Bejo Gusmar KPN Nusantara ini memang kenyataannya yang terjadi seperti itu. Jadi jangan salah artikan. Jangan sampai justru kita dibenturkan oleh atau dengan teman kita. Sikapilah ini dengan bijaksana. Jangan dengan emosi, jangan dengan caci maki, dianggap suul adab. Bahkan kita bermedia sosial ini sudah disalahartikan sebagai pekerjaan yang mencari penghasilan. Tidak semata-mata. Kita hanya apa? Diamanai
oleh Ketua PBNU terdahulu Kiai Haji Said Agil Sirot untuk bagaimana kita sudah mulai berjuang menyuarakan lewat media sosial, karena media sosial ini sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok mereka yang notabene menyuarakan itu masif doktrin-doktrin yang sudah memutarbalikkan kata untuk merongrong bangsa ini, bahkan akan mengganti pedoman kita bernegara. Ini sudah tidak sehat manakala kita tidak menyeimbangkan, menyuarakan sebagai anak bangsa bentuk cinta tanah air, mengimplementasikan dawuh dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai hubul waton minal iman. Ini yang disuarakan oleh Kang Bejo Donya dan Akhirat dan KBN Nusantara. Jadi sekali lagi saya menggarisbawahi, saya stabilo tebal bahwa apa yang disuarakan mereka itu adalah bentuk rasa cinta tanah air sebagai pengejawantahan hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman yang telah terpatri dalam hati kita untuk bagaimana menyuarakan, membantu, karena di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung tinggi. Kita pertahankan. Lu bagaimana dulu pejuang-pejuang ditindas, ya, disengsarakan. Kita harus ikut merasakan, berempati dengan para pejuang-pejuang terdahulu. Jangan sampai kita terlena, lengah, diberi kenikmatan hidup di bumi Indonesia ini, justru kita tidak mengisi dengan kebaikan-kebaikan, tidak ikut cawe-cawe mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang disuarakan oleh Kang Bejo dan KBN Nusantara. Jangan salah artikan. Ini semata-mata demi hidup berbangsa dan bernegara. Bagaimana politik kebangsaan ini kita suarakan lewat media sosial sebagai bentuk amanah yang telah didawuhkan oleh para pendahulu, termasuk Ketua PBNU periode yang lalu Kiai Haji Said Agil Sirot. Itu sudah saatnya kita berjuang lewat media sosial sebagai bentuk penyeimbang. Kalau bentuk penyeimbang saja sudah dimentai, dikebiri, bagaimana anak-anak bangsa ini akan berkiprah lewat media sosial? Karena justru yang menampik dari teman sahabat kita sendiri. Marilah kita dengan pikiran yang jernih, menata hati, ya, menghadirkan ruh kita sebagai warga negara Indonesia untuk ikut cawe-cawe dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sekemampuan kita. Lewat media sosial ini kita bagaimana ikutlah sumbangsih kita. Kita tidak sedang mengharapkan apa-apa. Kita hanya ingin negara ini tetap berdiri kokoh tanpa ada unsur-unsur yang ingin merongrong kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakimati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.